Balik lagi di channel Mas Nugro. Setelah kemarin nyobain Redmi Note 9 Pro, kali ini ada Redmi Note 9. Ini adalah hasil pre-order iseng pakai metode COD di Lazada. Kirain gak bakal diproses sama Lazada. Tiba-tiba tanggal 19 kemarin ada paket HP yang sampai. Ya udah, langsung saja dibayar. Dan HP ini memiliki spesifikasi layar IPS 6,55 inci, resolusi Full HD+, kemudian chipset kini menggunakan MediaTek G85 dengan fabrikasi 12 nanometer. Sudah menggunakan Android 10, namun masih menggunakan MIUI 11. Untuk konfigurasi kamera yaitu quad kamera 48 megapiksel dan untuk kamera depan 13 megapiksel. Masih mempertahankan triple slot SIM. Baterai 5020 mAh, fast charging sampai 18 watt, yang charger bawaannya sudah 18 watt juga. Dan ini adalah varian RAM 4GB dan internal 64GB dengan tipe storage eMMC. Dan saya temukan ada masalah di bagian sensor proximity dan sensor finger. Nanti akan saya bahas di sini. Kali ini Redmi Note 9 mengalami perubahan besar. Pertama, dari desainnya, kini layarnya bertompel di samping kiri, berbeda dengan sebelumnya yang masih menganut desain drop notch. Kemudian kamera belakang ditempatkan di tengah dengan model mengkotak, hampir sama dengan kakaknya Redmi Note 9 Pro. Kemudian untuk lampu flash diletakkan di samping kanan kamera. Lanjut, untuk sensor sidik jari masih diletakkan di bagian belakang, yaitu di bawah kamera. Sayangnya sensor fisik sidik jarinya agak rata dengan bodi, jadi kita harus sedikit meraba-rabanya ketika ingin memakai. Apalagi jika kalian tidak menggunakan casing bawaannya, bakal lebih meraba-raba lagi. Untuk SIM card menggunakan triple slot SIM, serta masih disematkan sensor inframerah dan masih menggunakan USB Type-C. Ini adalah beberapa fitur yang saya suka dari Xiaomi karena nggak pernah di downgrade. Kemudian untuk case bawaannya terkesan murah, mirip seperti case dari Redmi Note 7 yang pernah saya review dulu. Terkesan tipis, dan untuk penutup dari lubang port USB-nya tidak rapi, jadi kelihatannya agak kurang presisi. Baiknya kalian beli case sih untuk HP ini, dan kalau bisa beli model yang seperti ini, yang lubang fingernya tersendiri, jadi akan memudahkan kita ketika ingin memakai finger sensor. Untuk layar menggunakan panel IPS 6,55 inci, resolusi Full HD+, sudah menggunakan screen protector bawaan, dan yang paling penting tidak mengganggu ketika digunakan untuk mengetik atau ketika menekan bagian pojok-pojok. Kemudian untuk tes multitouch, bagian pojok maupun bagian sisi bawah terlihat aman. Lanjut ke bagian baterai, kini menggunakan 5020 mAh, yang sebelumnya di Redmi Note 8 hanya 4000 mAh saja. Untuk proses charger dari 11% sampai 45% butuh waktu 1 jam. Dan dari 11% ke 100% membutuhkan waktu 2 jam 40 menit menggunakan charger bawaan 18 watt. HP ini ketika idle hampir 24 jam dan terkoneksi ke WiFi, baterai berkurang 4-5%. Kondisinya SIM nonaktif dan sudah terinstall beberapa aplikasi dan game. Kemudian untuk penggunaan sosial media dan YouTube bisa mendapatkan screen on time 7 jam dan masih menyisakan baterai di atas 35%. Lanjut ke chipset, kini menggunakan MediaTek, yaitu MediaTek G85. Dan untuk skor Antutu dari Redmi Note 9 adalah 195 ribuan, agak naik sedikit ketimbang Snapdragon 665. Dan di sini nama device-nya adalah Redmi 10X 4G. Agak aneh ya, biasanya namanya selalu sesuai. Dan lanjut untuk performa gamingnya. Pertama, untuk PUBG settingan hanya mentok sampai smooth ultra, dan ketika settingan maksimal hanya sampai HD dan high. Sensor gyro aman, tidak ada delay, dan terlihat responsif. Saya tes settingan smooth high, dipakai PUBG 1 match, suhu menjadi 39-40 derajat Celcius, dan belum ada gejala frame drop di sini. Lanjut ke game Mobile Legends, settingan mentok di grafik high dan bisa menggunakan mode HFR. Untuk memainkan game ini lancar tanpa kendala.
Lanjut untuk CODM. Settingan masih default, layar responsif dan belum ada gejala frame drop. Lanjut Honkai Impact, game yang punya banyak animasi, yang downloadnya paling lama. Dengan settingan default, animasinya bisa dirender dengan baik tanpa gejala patah-patah, dan HP ini dapat menjalankan game ini dengan lancar. Sekarang kita bahas masalah di HP ini, yaitu yang pertama adalah sensor proximity-nya akhirnya berimbas ke auto brightness-nya terkendala. Dan finger sensornya delay lumayan parah. Namun setelah kemarin update patch security Juni 2020, finger sensornya jauh lebih baik. Dan sensor proximity-nya sudah kembali normal. Dan untuk kamera, yang pertama yaitu 48 megapiksel untuk lensa utama, 8 megapiksel untuk wide kamera, 2 megapiksel untuk depth sensor, dan 2 megapiksel untuk makro. Dan kamera depan menggunakan resolusi 13 megapiksel. Dan ini adalah hasil kamera dari Redmi Note 9. Itu saja video dari saya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya bagi yang belum, like jika kalian suka, dan kalau ada pengalaman lain silahkan komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian jika merasa video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.